seseorang itu diberi kebesaran apapun, wa ila Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad dan aulia-aulianya Allah, disifatkan itu kembali kepada hati orang itu. Kepada hati orang itu. Kalau hati orang itu sudah terletak di dasar lubuk hati yang benar-benar orang ini mempunyai kepekaan atas ibadah orang ini, maka nggak akan orang itu bertanya kepada siapapun, wahada orang ini aulianya Allah, orang itu pasti walinya Allah. Lidah manusia ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bilang, lebih berbahaya daripada bisa ular. Nah, itulah cahaya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ruh di badan ini selalu terisi dengan banyak rupa makanan zahir ataupun batin, yang mana pandangan mata ini penuh dengan ketajaman daripada hati yang selalu teduh kepadanya Allah Subhanahu wa taala, dan pendengaran telinga ini yang selalu banyak bersyukur dia mendengar yang baik-baik daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari sekujur apa segala sesuatu dalam hidup yang nanti akan pun badan ini terbujur mati kaku, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Di sana kita membawa pengharapan yang benar-benar mengharap untuk mendapat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan badan ini tergolong daripada apa yang mendapat salawat Rasulullah, mendapat kekuatan daripada kekuatan yang akan menjaga sehingga nanti di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadim Majlis Al-Huda, Yayasan Al-Huda Ustaz Syahid. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan ilmu, Allah tambahkan kekuatan dalam hidup, Allah beri keberkahan manfaat dunia akhirat, Allah beri sehat badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan mendapat barakah kita sahib hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, yang mana dikatakan orang yang sudah meninggalkan kita ini berhubungan dengan orang-orang yang alim insyaallah, sehingga menghubungkan kita kepada sahib hikam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan antum dijaga dari segala kesusahan, dimudahkan urusan, bil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa cahaya itu jatuh dari langit atau diberikannya Allah yang disebut hidayah atau al-huda? Karena manusia itu yang sudah dia diliputi dengan cahaya-cahaya keindahan yang menjaga ruhaninya. Apabila sudah terus hati seorang itu ditekan, ya, jadi enggak tertekan dengan apa kebaikan dari Allah, maka hati ini akan memancarkan cahaya. Sebagian alim mengatakan enggak bisa dilihat zahir, ya, tapi bisa dilihat zahir di kasyaf-kasyafnya aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Musannif Ahmad bin Athaillah katakan, kaifa yashraku qalbun suarul akwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Yang artinya betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati kita masih memantulkan beraneka macam gambaran tentang alam kemakhlukan. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah padahal ia terbelenggu ke dalam syahwat. Bagaimana mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirah Allah Subhanahu wa taala padahal ia belum bersih dari janabat kelalaiannya. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus-halus padahal ia belum juga bertobat dari kesalahannya. Awan gak akan Allah hitamkan andai manusia di dunia ini sudah mereka meninggalkan ibadah dunia dan akan terus Allah akhirkan kiamat, di mana manusia itu jauh daripada teladan Nabi kita Muhammad SAW. Abu Hasan As-Sadzili, Al-Imam Sadzili menerangkan tentang penglihatan manusia. Melihat Allah itu hanya dengan penglihatan iman dan yakin. Allah Subhanahu wa taala telah memperkaya alam semesta ini dengan dalil yang kokoh tentang wujudnya. Setiap apa yang Allah ciptakan, semua itu akan mempunyai kemampuan di akhirat nanti untuk berbicara, yang bukan seperti tempat untuk berbicara tanaman. Semua Allah ciptakan akan mempunyai keadaan untuk bisa melihat, walaupun gak seperti manusia yang punya kedua mata, dia bisa melihat. Alam ini telah menjadi burhan, ya, penjelasan yang kokoh pula. Jadi satu keterangan dari Allah sebagai tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena memandang alam semesta ini tidak lain hanya dengan mata keimanan dan keyakinan sepenuhnya. Jadi orang akan bertambah iman kepada Allah
setelah mempersaksikan sesuatu, orang ini sesungguhnya tidak mengimani Allah. Orang mempunyai keyakinan kepada Allah lantaran sabab sesuatu. Sesungguhnya orang ini tiada memiliki keyakinan kepada Allah. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersandar di suatu tempat. Tempat itu tempat Nabi bersandar. Kenapa Rasulullah bersandar di tempat itu? Karena Rasulullah Nabi Muhammad menyandarkan badannya di tempat itu. Berarti ruh yang di saat itu ada di diri Rasulullah sebelum saat ini sekarang ini yang sudah Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Di sana terlihat sesuatu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki untuk mempersaksikan apa yang disandarkan Rasulullah dari badan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dia Nabi Muhammad SAW. Sehingga terus sampai kapanpun dan dimanapun, di saat Nabi SAW diutus menjadi Rasul di Gua Hira, turun wahyu sampai kiamat, kita yang di sini di waktu, di saat, dalam keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Sayyidina Muhammad, umat Rasulullah, berarti yakin bahwa akan suatu saat nanti aku akan bersandar kepadamu ya Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena jangankan manusia, yang disandarkan Rasulullah pun mempersaksikan Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan. Bagaimana mengimani? Mengimani dengan hati. Yakin ini sesuatu yang terlihat, bukan karena sebab sesuatu. Yakin andai kata malam itu hitam karena Allah. Yakin andai kata Allah yang menjadikan malam itu hitam bukan karena malam. Keyakinan itu enggak setelah apa? Itu daripada keyakinan. Na'udzubillah min dzalik ya. Auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah jauh, dia dekat. Di saat Allah dekat, dia menjauh. Kenapa? Karena di saat dia menjauh, Allah akan dekatkan dia kepada Allah dan Allah pun akan menjauh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Kita hidup ditunggu Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa apa perbuatanku ya Allah yang aku kerjakan ini enggak sia-sia, walaupun sedikit akan kau berikan pahala. Nah, akan orang itu melakukan sesuatu, dia menjauh dari Allah. Dia melakukan suatu kebaikan, amal soleh, Allah mendekat. Ya, karena dia mendekat kepada Allah, terus Allah menjauh kepada dia. Karena Allah menghendaki kebaikan kepada setiap hambanya. Rasulullah Nabi Muhammad ketika Rasulullah wafat, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat, 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Begitu di akhirat nanti ataupun di surga nanti, al-waqut, waktu, gak akan mengatakan waktu berbicara kepada Allah, ya Rabb, di manakah Nabi Muhammad? Gak akan waktu menanyakan kepada Allah, ya Rabb, apakah
ini umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi waktu akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Rasulullah. Jadi keyakinan itu di saat seorang menempatkan sesuatu, dan itulah keyakinan yang ditempatkan orang itu. Jadi kalau keyakinan karena sabab, itu bukan keyakinan. Ya. Nah, iman lebih gampang daripada diyakin. Al-haq. Nah, aku mengimani Allah al-haq, yang maha benar. Ya. Tapi enggak mengetahui apa Allah ini. Yaitu iman atau itu yakin. Ya, setelahnya daripada seorang itu beriman. Imam Sadzili mengatakan melihat Allah itu hanya dengan penglihatan iman dan yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkaya alam semesta ini dengan dalil yang kokoh tentang wujudnya. Alam ini telah menjadi burhan, penjelasan yang kokoh pula, sebagai tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena memandang alam semesta ini tidak lain hanya dengan mata keimanan dan keyakinan sepenuhnya. Jadi akan berpulang kepada Allah. Ya, akan berpulang kepada Allah. Ana mimpi Rasulullah, orang mimpi Rasulullah. Dia akan berpulangkah kepada Allah? Rasulullah Nabi Muhammad, Rasulullah berpulang kepada Allah. Seorang dia bermimpi Rasulullah bertanya kepada ana, ana bermimpi Rasulullah. Terus ana suruh jawab apa? Berpulang kepada Allah. Jangan apa segala sesuatu gak berpulang kepada Allah. Kenapa? Karena di saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi orang itu, karena Allah. Orang itu mendapatkan ma'unah, orang itu mendapatkan hidayah, orang itu mendapatkan kesenangan hati karena Allah. Atau karena orang itu akan Allah muliakan derajatnya. Dan apa segala sesuatu kebesaran-kebesaran yang menyelimuti angan-angan hati, angan-angan akal dalam hati manusia, yang sesungguhnya itu akan menjauhkan orang itu daripada sifat hak, sifat hakikahnya manusia. Ya. Terus lagi orang ini, ana bertemu Rasulullah, ya Allah, dalam keadaan dia tidak bermimpi. Terus ana harus bilang apa? Karena Allah. Seorang itu diberi kebesaran apapun wa ila Rasulullah kecuali Nabi Muhammad dan aulia-aulianya Allah, disifatkan itu kembali kepada hati orang itu. Kepada hati orang itu. Kalau hati orang itu sudah terletak di dasar lubuk hati yang benar-benar orang ini mempunyai kepekaan atas ibadah orang ini, maka enggak akan orang itu bertanya kepada siapapun. Wahada, orang ini aulianya Allah. Orang itu pasti walinya Allah. Lidah manusia ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bilang lebih berbahaya daripada pisau ular. Itulah cahaya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang ngerti. An Abi
Hurairah radhiyallahu an qala Sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala imanum billahi wa rasulihi qila thumma madza qala al jihadu fi sabilillah qila thumma madza qala hajjum mabrur Dzul Hijjah karena bulan haji. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, ditanya orang, amalan apakah yang paling utama? Nabi bersabda, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, gila ya, ditanya lagi. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berjuang di jalan Allah. Ditanya lagi, qila tsumma madza? Qala, kemudian apa yang lain lagi? Nabi menjawab, berhaji yang mabrur. Apa? Mekah. Haji mabrur memiliki beberapa pengertian. Haji yang tidak diikuti oleh maksiat. Haji yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya atau sesuai pedoman yang terdapat dalam kitab manasik haji. Haji yang telah dikerjakan oleh seorang yang beragama Islam dengan sempurna, yang sepulangnya dari haji maka lalu amalannya banyak tertuju pada kebaikan untuk dirinya di akhirat. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi miru'unatin nafsi. Penundaanmu untuk beramal karena menanti waktu senggang adalah timbul dari hati yang bodoh. Akan orang yang gak bagus perbuatannya, sia-sia amal, itu dia akan mengeluarkan aroma busuk di akhirat. Ya, orang yang di dunia mengotori hatinya, dia akan mengeluarkan aroma busuk di akhirat. Selama di dunia nggak akan manfaat, la aklan wala nakalan, nggak ada untuk sesuatu yang terlihat ataupun yang nggak terlihat. Jadi akan menjadikan orang itu jauh daripada orang-orang dekat, sedang Allah mendekat kepada orang-orang itu untuk mengazab, untuk memberikan hisab. La aklan wa naklan. Enggak, walaupun yang apa terlihat, terkadang di akhirat mereka mendapatkan hisab, terkadang di dunia mereka mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman. Ditunda dan menunda amal, karena menunda amal untuk dia bertobat, berbuat baik apa segala macam, untuk beramal karena menanti waktu senggang digampang-gampangin. Gampang-gampangin apa?
sesuatu yang besar di mata Allah. Adalah timbul dari hati yang bodoh. Hati orang-orang di akhirat ini akan bukan menjadi suatu yang menyenangkan hati, menyenangkan orang lain, makhluk-makhluk Allah, tapi menjadikan makhluk-makhluk Allah mencium aroma busuk daripada orang-orang yang dia selalu menunda amal untuk berbuat baik. Jadi iman paling berat timbangannya. Ya. Tambahan itu keyakinan, yakin. Ya. Jadi hidup paling berat bebannya. Alhamdulillah ahli jannah, na'udzubillah enggak, bukan yang ahli jannah. Berat di akhirat lebih berat lagi. Begitu orang-orang saleh, Allahumma ja'alna minhum, masuk ke dalam surga, Allah akan menjauh. Ya. Begitu orang-orang saleh ini. Begitu orang-orang yang mendapatkan luka-luka akhirat ataupun derita-derita selama di dunia, di akhirat dia bermasalah dengan Allah, nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam artian, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selama itu hidup, ya, cahaya Al-Quran itu di dunia ini, aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala meminta selalu kepada Allah ampunan untuk kita ini, insya Allah akan kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya, selama wali-wali itu setiap malam memintakan ampunan kepada kita, insya Allah selama hidup kita akan mendapatkan kebaikan sampai di akhirat. Kenapa? Karena iman dan yakin. Kalau nggak yakin nggak ada apa-apa. Agama Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya karena hamba-hamba itu mengerti akan agama itu. Nggak akan Allah jadikan seorang itu mempunyai tangan yang kuat untuk ia membuka keran, untuk berwudu, untuk ia takbiratul ihram, untuk salat, tahiyat, apa segala macam. Terus menjaga kebersihan ruh dari apa persiapan-persiapan bekal amal di akhirat nanti untuk banyak-banyak beramal amal soleh selama di dunia. Terus menjaga hati dari apa sesuatu yang nggak akan pernah bisa hilang bekas-bekas, atau itu dosa atau itu kesalahan di mata Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka jalan. Jalan itu yang dikatakan jalan yang wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Karena apa? Karena jasad akan kita terbujur, dikafani, masuk ke satu tempat yang tempat itu dingin insya Allah. Tempat itu menyenangkan insya Allah. Ya. Tapi wallahu a'lam. Selama hidup iman, keyakinan yang akan menyelamatkan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu di belakang Rasulullah aulia-aulia Allah, wali-walinya Allah. Kita terlihat karena apa? Dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali bahwa yang kita lihat cahaya daripada diri kita ini, daripada air wudu
selama kita di dunia. Dengan itu akan dilihat Allah Subhanahu wa taala di belakang barisan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini yang akan hidupnya bahagialah di dunia fil akhirah. Enggak di dunia ataupun di akhirat. Karena apa? Karena Allah sudah persiapkan apa segala kebutuhan ya untuk keadaan ruh-ruh itu, dan apa suara-suara yang dibutuhkan untuk ruh-ruh itu, dan apa rupa yang dipandang matanya ruh-ruh itu, dan apa tempat kembali yang Allah sudah hidangkan ya bagi orang-orang soleh itu. Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat yang dikatakan akan membawa Israel alaihi salam, memberikan petunjuk-petunjuk itu dia Allah Subhanahu wa taala melalui muqarrabin 10 malaikat Allah itu ya, untuk menyampaikan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini dia Rasul utusan, dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dia Rasulullah Nabi Muhammad, kita umat Rasulullah wajib mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan. Kalau orang itu mampu, alhamdulillah. Biasanya enggak mampu. Ya karena maksiat. Karena maksiat. Padahal nasihat si Ahmad bin Athaillah, betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati kita masih memantulkan beraneka macam gambaran tentang alam kemakhlukan, masih mikirin manusia, belum sempurna imannya. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah, ma'rifat, tenang, apa segala macam, sampai dikatakan alim, Anda melihat seorang itu Allah yang paling besar seumur hidup, yang paling besar mungkin itu Allah yang paling besar selesai dia meninggal, tapi belum tentu juga itu Allah, tapi mungkin Allah. Nah, betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah, padahal ia terbelenggu dalam syahwat, itu mustahil. Orang fakir akal, orang yang akalnya orang ini enggak mendapatkan sesuatu manfaat dari wali-wali, enggak mendapatkan petunjuk dari aulia-aulia Allah. Nah, ini orang yang harus dikasihani. Ya, harus kita punya anak, harus dikasihani. Kita punya saudara, harus dikasihani, atau diri kita sendiri. Ini fakir orang yang enggak bahagia. Bagaimana mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirat Allah, padahal ia belum bersih dari janabat kehinaan, kelalaiannya. Jadi laknat Allah. Enggak hati-hati kepada sholat, karena orang itu dilihat dari seberapa amal, terutama imanuddin, sholat. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus-halus, gaib, malaikat, ya, jin, apa segala macam. Padahal ia belum juga bertobat dari kesalahannya. Masih mending malaikat kalah sama iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada segolongan orang-orang keluar sampai seperti hayawan, seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus Al-Imam As-Sadzili, Abu Hasan Ali As-Sadzili, ini guru besar Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah. Ini Abu Hasan As-Sadzili guru besar Syekh Ahmad bin Athaillah. Beliau ini dekat dengan
gurunya Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, ya, Syekh Ahmad bin Athaillah ini, andai kata diukur kedalaman lautan, tujuh lautan, berapapun lautan itu, Syekh Ahmad bin Athaillah mampu mengukur seberapa kedalaman lautan itu. Lah bagaimana laut yang di mana? Itu yang dikatakan sesuatu yang enggak terlihat oleh kita. Tapi Allah menentukan Kautsar, ya, Ghud, telaga-telaga yang mana di tempat-tempat yang lain. Wahagata ini terus alam ini, ya, ada langit yang ketujuh. Ini di langit yang pertama. Andai kata terus Syekh Ahmad bin Athaillah Tajuddin As-Sakandari ini mampu mengukur kedalaman. Kenapa Allah berikan sedikit hanya mengukur kedalaman lautan? Kenapa? Karena dia akan berusaha. Dia akan menemukan dalam lautan itu cahaya. Cahaya kemana? Bintang-bintang itu akan selalu melihat cahaya itu. Nur Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kerinduan aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah yang kita agung-agungkan, kita besar-besarkan karena hati mereka bersambung kepada hati Rasulullah. Jadi kerugian seseorang ini fatal. Ya. Andai kata orang mati sia-sia, tapi kebahagiaan, kesenangan seseorang itu luar biasa. Karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan kerugian orang-orang yang dalam kerugian itu di balik itu siapa? Sutradaranya iblis laknatullah. Makhluk satu. Sehingga orang itu menyerupai iblis. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang itu mendekati. Ia bukan masuk ke dalam lautan, tapi dia di dasar lautan. Memang itu tempatnya iblis. Diriwayatkan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala pun gak akan pernah tersentuh padanya. Alangkah seseorang itu akan menjauhkan diri, insya Allah orang itu pasti orang itu. Kan bukan aku. Orang itu akan menjauhkan diri dari iblis. Apakah aku, apakah diri kita sudah menjauhkan diri dari iblis? Lah kehinaan Allah berikan di saat seorang itu ia bingung. Dia mau tinggalkan kesenangan apa dia mau beribadah. Enggak dibutuhkan Allah. Dia enggak akan terasa orang ini bahwa dia halu. Dia benar-benar terpengaruh, dia nggak akan merasakan. Dan begitu pula Allah katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus-halus padahal ia belum juga bertobat dari kesalahannya. Jadi kalau orang dia nggak ada air wudhu, kenapa setan jin bisa mengganggu? Ya, misal suami istri jima, ya, dia akan melahirkan seorang anak ketika hamil. Anak itu akan seperti apa? Ya, jadi anak itu akan seperti apa? Bagaimana daripada air wudhu. Jadi asal yang dikatakan seorang itu
Begitu juga sesuatu yang halus-halus itu dalam satu jembatan alamul ghaib. Yang mereka aulia itu sudah sampai pada jalan-jalan itu. Kalau kita mikir, wah ini bagaimana kita mendapatkan berkah, kita wudhu. Kalau mereka sudah sampai ke alam-alam itu. Dan itulah kehebatan orang yang mendengarkan di saat orang-orang yang mendengarkan sebelumnya yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang mendengarkan dari seorang yang ia wali yang mendapat hidayah Allah. Dan al-huda, hidayah itu termasuk magam wali-walinya Allah. Orang biasa mencari hidayah, wali masih mendapat, masih tobat. Magam aulia tobat. Andai kata ada satu wali nggak tobat, mustahil. Ya karena bukan Rasul, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak, wali itu sedih. Wali enggak pernah nangis, wali pernah nangis. Enggak pernah wali itu tertawa sampai dia lupa seperti kita. Enggak, wali juga tertawa. Enggak pernah wali itu takut kepada Allah. Enggak, wali juga terkadang berani kepada Allah. Karena bukan Rasul. Al-ulama, al-awliya, an-nas wal jin. Ya, kita dan jin. Pasang-pasangan Allah jadikan, ya, Allah jadikan terus dunia akhirat. Ya. Dia enggak ada sesuatu yang terlihat enak, yang menyenangkan hati kita, hanya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak akan orang itu senang kalau jauh orang itu dari Rasulullah dan mendapat laknat Allah. Mendapat laknat Allah. Wah, ada pendapat yang menyatakan bukan seperti itu. Pendapat itu bukan dari keterangan, tapi keterangan itu yang memberikan seorang pengetahuan, hidayah tersebut. Seperti, akankah orang itu hidup? Allah letakkan mati, hati orang ini di akhirat akan menghuni orang itu neraka karena mati. Jadi hidup penting. Orang hidup berarti akan mendapatkan fadilah-fadilah dalam kehidupan. Tidak boleh mati hati. Hati yang mati, kaku, berarti orang ini rugi. Tapi orang yang hidup, ya, wah, sampai di akhirat senang terus. Jangan sampai di dunia hati kita mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.